Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, bicara tentang rencana timnya jelang lanjutan Liga 1 2024-2025. Persebaya kembali menggelar latihan pada Jumat 30 Agustus. Latihan ini diikuti oleh 17 pemain dan fokus pada pemulihan setelah mereka menjalani libur. Dua nama yakni Hernando Ari dan Mohamed Rashid tidak ada di dalam tim karena bertugas bersama timnas. Sementara itu, Catur Pamungkas menjalani sesi pemulihan cedera dan Slavko Damjanovic harus kembali ke negaranya. Paul Munster menjelaskan, agenda kali ini hanya mengisi dengan sesi latihan ringan. Secara bertahap mereka akan naik ke sesi taktikal untuk pertandingan melawan Persita Tangerang pada laga pekan keempat. Selain itu, evaluasi juga terus dilakukan untuk kembali menyusun kekuatan demi kembali ke Liga 1 dengan lebih baik. Hari ini dan besok kami akan melakukan lebih banyak latihan individu. Paul Munster menjelaskan, agenda kali ini hanya mengisi dengan sesi latihan ringan. Secara bertahap mereka akan naik ke sesi taktikal untuk pertandingan melawan Persita Tangerang pada laga pekan keempat. Selain itu, evaluasi juga terus dilakukan untuk kembali menyusun kekuatan demi kembali ke Liga 1 dengan lebih baik. Hari ini dan besok kami akan melakukan lebih banyak latihan individu. Pelatih berusia 42 tahun ini juga sudah merancang agenda selanjutnya. Mereka saat ini mengincar laga uji coba melawan tim Liga 2 untuk mematangkan dari aspek taktikal. Selain itu, dia ingin semua pemain mendapatkan kesempatan sebelum mereka kembali ke kompetisi. Mungkin situasinya seperti itu tapi semua pemain akan bermain. Kalau setiap pemain akan mendapatkan menit tertentu, Anda tahu kita punya pemain yang sekarang sudah kembali dari cedera itu bagus. Jadi kami akan pelan-pelan memantau pemain sekarang. Mudah-mudahan untuk pertandingan Persita nanti kami akan full squad. Karena sejak Liga dimulai kami belum full squad, ujarnya. Kasim Botan layak disebut sebagai super sub di Persebaya Surabaya. Bagaimana tidak, dia selalu masuk dari bangku cadangan dan sukses memberikan dampak besar bagi tim. Persebaya tampil impresif di awal Liga 1 2024-2025. Klub berjuluk Bajul Ijo itu belum terkalahkan dari 3 pertandingan yang telah dilalui. Persebaya berhasil meraih 2 kemenangan dan 1 imbang. Kemenangan perdana diraih Persebaya saat bersua PSS Sleman. Persebaya mampu menang dari lawannya tersebut dengan skor 1-0 lewat gol penalti Bruno Moreira. Di pertandingan kedua, Persebaya harus puas berbagi poin melawan Malut United. Kedua tim mengakhiri laga dengan skor kacamata alias 0-0. Persebaya kemudian meraih kemenangan tipis 2-1 atas Barito Putra pada pekan ketiga. Persebaya sempat tertinggal terlebih dahulu lewat gol Lucas Morelato, namun Persebaya berhasil comeback berkat gol penalti Bruno Moreira dan gol dramatis Mohamed Rashid di penghujung laga. Persebaya kini menempati posisi keempat klasemen sementara. Anak asuh Paul Munster tersebut mengoleksi 7 poin dari 3 laga. Apabila melihat dari sumbangsih gol, Bruno Moreira jelas menjadi pemain yang memberikan kontribusi besar bagi Persebaya. Dia sudah mencetak 2 gol. Namun, apabila bicara soal pemain yang memberikan pengaruh besar, maka jawabannya bisa Kasim Botan. Pemain berusia 27 tahun ini memberikan 2 assist dari 3 gol yang dicetak Persebaya. Pergerakan Kasim melawan PSS membuat Persebaya mendapatkan hadiah penalti. Bruno Moreira yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik. Persebaya menang 1-0. Dalam laga terakhir melawan Barito Putra, Kasim dengan jeli melihat posisi Mohamed Rashid yang berdiri bebas di dekat kotak penalti lawan. Dia memberikan assist manis, yang diselesaikan Rashid dengan tembakan roketnya.
Persebaya pun menang dramatis melalui gol pada menit ke-95. Menariknya, Kasim tampil sebagai pemain pengganti di dua pertandingan tersebut. Itu membuktikan bahwa dia benar-benar seorang super sub. Persebaya Surabaya, salah satu klub sepak bola paling bersejarah di Indonesia, telah lama dikenal sebagai pabrik pemain yang terus melahirkan talenta-talenta terbaik untuk sepak bola tanah air. Komitmen klub asal Kota Pahlawan ini dalam mengembangkan pemain muda terus terjaga dari waktu ke waktu. Terbaru, tim junior Persebaya Surabaya yang berada di bawah naungan Persebaya Future Lab menunjukkan kualitas mereka melalui beberapa laga uji coba yang mereka jalani di luar kota. Pada Selasa 28 Agustus, tim junior Persebaya Surabaya menjalani pertandingan persahabatan melawan PSIS Semarang di lapangan Wisesa, Semarang. Tim yang diterjunkan dibagi menjadi 3 kelompok, yakni Persebaya Mix A, Persebaya Mix B, dan Persebaya Mix C. Setiap pertandingan digelar dengan durasi 2x 40 menit, sebagai upaya memberikan pengalaman yang maksimal kepada para pemain muda. Hasil yang diraih dari ketiga laga tersebut sangat positif. Persebaya Mix A yang berhadapan dengan PSIS U20 berhasil mencatat kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0. Tim Persebaya Mix B yang melawan PSIS U18 juga berhasil memetik kemenangan, kali ini dengan skor 2-0. Sementara itu, Persebaya Mix C yang bermain melawan PSIS U16 harus puas dengan hasil imbang 0-0. Kepala Persebaya Future Lab, Ganesha Putra, menilai bahwa hasil ini bukan hanya menunjukkan kemampuan teknis para pemain muda, tetapi juga memberikan pengalaman berharga dalam atmosfer kompetisi yang sesungguhnya. Ini sebuah uji coba yang baik untuk anak-anak belajar, di mana dalam uji coba ini menghadapi sesama tim Liga 1. Kita juga memberi experience bermain dalam atmosfer kompetisi dan kita bermain di kandang lawan, ungkap Ganesha Putra dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya. Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana Persebaya Future Lab terus memberikan peluang bagi pemain muda untuk merasakan bagaimana atmosfer pertandingan yang mirip dengan kompetisi sesungguhnya. Menurut Ganesha, bermain melawan tim dari liga yang sama, seperti PSIS Semarang, memberikan tantangan tersendiri. Selain itu, mereka juga harus belajar menghadapi tekanan sebagai tim tamu, hal yang penting untuk pertumbuhan mental dan karakter para pemain muda. Setelah menyelesaikan pertandingan uji coba di Semarang, rombongan Persebaya Future Lab segera bertolak menuju Solo. Di Solo, mereka dijadwalkan untuk melanjutkan laga uji coba lainnya, kali ini melawan Persis Solo di lapangan Sriwaru pada Rabu 29 Agustus. Langkah ini jelas menunjukkan bagaimana Persebaya Surabaya benar-benar serius dalam memberikan pengalaman berharga kepada para pemain muda mereka melalui serangkaian uji coba melawan klub-klub besar lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Persebaya Surabaya adalah klub yang memiliki tradisi kuat dalam mencetak pemain-pemain berkualitas. Sepanjang sejarahnya, klub ini kerap menjadi penyumbang talenta-talenta muda berbakat untuk timnas Indonesia. Bahkan, beberapa pemain bintang di level nasional maupun internasional lahir dari sistem pembinaan Persebaya Surabaya. Dengan adanya Persebaya Future Lab, klub ini semakin memperkuat pondasi pengembangan pemain mudanya. Persebaya Future Lab menjadi semacam akademi yang berfokus pada pembentukan karakter, pengembangan teknik, serta strategi bermain bagi para pemain usia muda.